warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Sinta Adilewati dengan 22380164. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul Uji Aktivitas Antidiabetes Mellitus Senyawa Metabolis Sekunder Fraksi Air dari Beras Ketan Hitam, Oryza sativa glutinosa pada mencit putih. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Wayan Ditarani. Kepadanya dipersilakan. Diabetes mellitus DM adalah penyakit kronis yang terjadi akibat gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kondisi ini ditandai dengan hiperglikemia, kadar gula darah tinggi, yang disebabkan oleh penurunan sensitivitas atau sekresi insulin. Jika tidak ditangani, diabetes dapat menyebabkan berbagai komplikasi kronis seperti komplikasi mikrovaskuler, retinopati, gangguan mata, nefropati, gangguan ginjal, dan neuropati, kerusakan saraf. Komplikasi makrovaskuler yaitu penyakit kardiovaskuler dan stroke. Komplikasi lainnya yaitu infeksi, gangren, hingga amputasi. Next. Jenis-jenis diabetes tipe 1 disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Kondisi ini membuat tubuh hampir tidak menghasilkan insulin. Biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja. Tipe 2 merupakan jenis yang paling umum. Mayoritas kasus DM disebabkan oleh kombinasi penurunan produksi insulin di pankreas dan resistensi insulin di tubuh. Faktor resiko meliputi gaya hidup tidak sehat, obesitas, dan konsumsi karbohidrat berlebih. Hiperglikemia kronis akibat DM tipe 2 dapat menyebabkan komplikasi serius seperti retinopati, nefropati, dan neuropati. Jenis-jenis diabetes. Gestasional terjadi pada wanita selama hamil dan biasanya hilang setelah melahirkan. Disebabkan oleh perubahan hormon yang mempengaruhi efektivitas insulin. Jika tidak ditangani, dapat meningkatkan risiko komplikasi pada ibu bayi dan bayi, serta kemungkinan berkembang menjadi diabetes tipe 2 di kemudian hari. Next. Beras ketan hitam, Oryza sativa glutinosa. Beras ketan hitam adalah salah satu varietas beras yang dikenal memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, tanin, dan steroid. Manfaat beras ketan hitam sebagai antidiabetes. Beras ketan hitam memiliki potensi sebagai agen antidiabetes karena kandungan senyawa bioaktifnya, terutama flavonoid. Next. Mekanisme dan manfaat senyawa flavonoid dalam beras ketan hitam. Menghambat kerja enzim alfa-glukokinase. Flavonoid dalam beras ketan hitam bekerja dengan cara menghambat enzim alfa-glukokinase di usus halus. Enzim ini bertugas memecah karbohidrat kompleks menjadi glukosa sederhana yang mudah diserap tubuh. Dengan menghambat enzim ini, kadar glukosa dalam darah diturunkan karena proses penyerapan gula dan makanan melambat, menurunkan kadar glukosa darah. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian fraksi air dari beras ketan hitam pada mencit diabetes menghasilkan penurunan kadar glukosa darah yang signifikan. Efek penurunan ini paling optimal pada dosis 500 mgkg berat badan mencit, dengan penurunan kadar glukosa hingga 62,78%. Sumber antioksidan. Kandungan flavonoid dalam beras ketan hitam juga berperan sebagai antioksidan yang dapat mengurangi stres oksidatif. Stres oksidatif merupakan salah satu faktor yang memperburuk resistensi insulin pada penderita diabetes. Next. Metode penelitian. Bahan penelitian ada beras ribelklamid, HCl pekat, aquades, larutan glukosa 50%, CMC 1%, serbuk Mg, bereaksi serbuk ketan hitam. Alatnya ada peralatan gelas, neraca analitik, jarum G-Vex, kandang mencit,
timbangan hewan, rotary evaporator vacuum, 1 set alat reaksinasi, alat ukur kadar gula darah, NESCO, multi-check glukose, dan hewan percobaan yang digunakan adalah mencit putih, jantan berumur 2-3 bulan dengan berat badan 25-30 gram. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. A. Ekstraksi dan fraksinasi. 1 sampel beras ketan hitam sebanyak 1 kg diekstraksi menggunakan metanol. 2. Ekstrak metanol diuapkan dengan rotary evaporator hingga menghasilkan ekstrak kental. 3. Ekstrak kental dilarutkan dalam air panas 50 derajat Celcius untuk mendapatkan fraksi air. 4. Fraksi air dipisahkan dari komponen nonpolar menggunakan N-heksana dan etil asetat. B. Kelompok perlakuan hewan uji dan dosis. Kelompok hewan uji 1. Kontrol negatif diberi NaCmC 1% tanpa bahan aktif. 2. Kontrol positif diberikan glibenclamid 0,65 mg per kilogram BB mencit. 3. Kelompok perlakuan diberi fraksi air beras ketan hitam dengan dosis 125 mg per kilogram BB, 250 mg per kilogram BB, dan 500 mg per kilogram BB. Next. C. Pengujian anti-diabetes. 1. Hewan uji dipuasakan selama kurang lebih 1 jam sebelum perlakuan. 2,5 jam setelah pemberian bahan uji, setiap mencit diberikan larutan glukosa 50% secara oral. 3. Kadar glukosa darah diukur menggunakan alat NESCO, multi-check glukos pada interval waktu sebelum perlakuan T0 dan menit ke 60, 90, 120, dan 150 T1 sampai T4. D. Parameter yang diamati. Penurunan kadar glukosa darah dihitung berdasarkan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan. Data analisis menggunakan metode ANOVA, analisis variasi, dan uji Duncan untuk menentukan perbedaan signifikan antar kelompok perlakuan. Next, Sinta. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut adalah tabel grafik kadar glukosa rata-rata fraksi air beras ketan hitam. Fraksi air beras ketan hitam, hasil ekstraksi 1 kg beras ketan hitam, diperoleh sebanyak 2,1594 gram yang digunakan sebagai bahan uji antidiabetes pada mencit dengan metode toleransi glukosa tes. Untuk mengetahui dosis fraksi air beras ketan hitam dan waktu perlakuan yang efektif dalam penurunan kadar glukosa dalam mencit, maka data hasil pengukuran dianalisis dengan menentukan persentase penurunan kadar glukosa darah mencit. Hasil analisis data diperoleh persentase penurunan kadar glukosa darah mencit pada masing-masing kelompok seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, Mutiana. Hasil dan pembahasan, berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa pada kelompok kontrol penurunan kadar glukosa darah, mencit pada menit ke-90 mencapai 36,43%, meningkat menjadi 54,99% pada mencit ke-150. Kelompok pembanding menunjukkan penurunan lebih besar yaitu 56,71% dan 74,12% pada waktu yang sama dengan dosis 125 mg per kilogram, menghasilkan penurunan 49,66% dan 58,78%. Sedangkan dosis 250 mg per kilogram menunjukkan penurunan 51,12% dan 56,34%. Untuk dosis 500% mg per kilogram, penurunannya adalah 57,57% dan 62,78%. Kadar glukosa meningkat setelah pemberian glukosa 50%. Next. Hasil dan pembahasan, dari data hasil penelitian telah dilakukan, terlihat bahwa beras ketan hitam mampu menurunkan kadar glukosa darah pada mencit.
Ekstrak berair beras ketan hitam tersebut diperkirakan mengandung zat aktif, yaitu flavonoid, di mana flavonoid ini dapat digunakan untuk menurunkan kadar glukosa darah, yaitu dengan menghambat kerja enzim glikonase yang terdapat di usus halus. Kadar glukosa darah rata-rata melejit pada kelompok uji yang diberikan ekstrak beras ketan hitam, fraksi berair lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol. Pada dosis 125 mg per kilogram, 250 mg per kilogram, dan 500 mg per kilogram. Kadar glukosa masing-masing adalah 160 mg per dl, 140 per 4 mg per dl, dan 154,5 mg per dl. Kelompok pembanding yang menerima glibenzolide menunjukkan kenaikan menjadi 313 mg per dl pada menit ke-60 sebelum turun menjadi 60 mg. Pada menit ke-150 penurunan tertinggi pada fraksi berair 500 mg per kilogram dengan persentase 62,78%. Selanjutnya, poin D. Kesimpulan dari penelitian depan dapat disimpulkan bahwa ekstrak berair dari beras ketan hitam dapat menurunkan kadar glukosa darah dan penurunan tertinggi kadar glukosa darah terjadi pada dosis 500 mg per kilogram BB. Jadi ini sumber yang digunakan terkait uji aktivitas antidiabetes mellitus senyawa metabolit sekunder fraksi air dari beras ketan hitam. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wih, gue saya. Ya, Anjay. Allah, maaf ya. nggak kelihatan kali ya? Nggak apa kan? Nggak kelihatan nggak sih? Nggak apa-apa sih. Udah lah, nggak apa-apa. Ya udah keluar tak ini? Keluar. Coba El Gua bisa